Kalau saya secara prinsip berharap betul bahwa pemerintahan yang bersih di era Prabowo dan Gibran ini betul-betul terjadi. Karena memang seringkali belakangan ini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu kita selalu berharap bahwa memang penegakan hukum itu terjadi seadil-adilnya di negara ini. Jadi kalau hari ini misalnya kita menyaksikan begitu banyak persoalan-persoalan hukum yang kemudian ini muncul ke publik, diusut hingga tuntas, ya tentu layak kita apresiasi. Sekecil apapun dosa politik, perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar hukum memang harus dieksekusi, harus ada punishment-nya. Cuman kan yang menjadi ramai tentu saja, ini kasus 2015-2016. Yang kedua tentu pertanyaannya adalah, apakah kebijakan politik itu yang dibuat oleh kementerian tertentu bisa diadili atau tidak? Dulu kan juga ada persoalan buyout Century. Ya, Kalau tidak salah SBY sempat mengatakan sebuah kebijakan itu tidak bisa dipidanakan. dan tidak bisa dieksekusi sebagai sebuah teman hukum yang cukup serius. Nah, pertanyaan kemudian menjadi ramai karena persoalan impor ini kan tidak terjadi hanya pada satu menteri. Ya. Bagaimana dengan menteri-menteri yang lain, dan bukan hanya Kementerian Perdagangan. Apakah kementerian yang lain tidak berpotensi melakukan sesuatu yang juga merugikan negara? Artinya apa? Ketika persoalan Tom Lembong ini dianggap semacam oase untuk menegakkan persoalan hukum di kita, maka persoalan-persoalan yang dinilai serupa terkait dengan kebijakan, terkait dengan impor juga harus dibuka secara transparan. Bahwa yang disebut dengan korupsi itu kan tidak harus memperkaya diri, Ya. tapi juga misalnya merugikan negara. Tinggal kita cek, apakah kebijakan-kebijakan yang lain yang dibuat oleh pejabat publik, sebut saja menteri-menteri yang lain, yang selama ini juga merugikan negara, apakah bisa dieksekusi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi? Kan ini yang sebenarnya kenapa orang seperti Habibur Rahman harus bicara kepada publik. Supaya apa yang terjadi hari ini, persoalan Tom Lembong ini clear persoalan hukum. Tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan-persoalan yang lain. Inilah yang sedang kita tunggu ke depan. What's next setelah Tom Lembong? Kalau kasusnya hanya berhenti pada Tom Lembong, wajar kalau kemudian banyak orang yang berspekulasi bahwa seakan-akan Tom Lembong ini hanya target man dan tidak yang lain. Kan itu. Ya. Karena kan banyak peristiwa yang serupa, peristiwa yang sama, merugikan negara. Tapi kok juga tidak dianggap sebagai bagian dari persoalan-persoalan yang harus dijerat dengan pasal korupsi atau melawan perkara-perkara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan persoalan hukum menurut saya memang menjadi cukup serius ya di pemerintahan Prabowo dan Gibran untuk terus disupport ya, supaya ini klimaks dan tuntas. Misalnya soal judi online, ini kan cukup meresahkan, Pak. Ya. Judi online itu bukan hanya di sini, tapi juga di sana, di pelosok-pelosok desa. Di kampung saya, di paling ujung Pulau Madura, itu kan juga fenomena judi online. Kan terjadi dan cukup marak. Ya. Ini yang saya kira menjadi oase sebenarnya. Soal bagaimana perbuatan-perbuatan yang selama ini meresahkan masyarakat, merugikan secara hukum, dan ini tidak produktif untuk membangun bangsa dan negara, memang harus selesai. Termasuk soal jual beli perkara yang hampir 1 triliun. 3 indikasi yang menurut saya menjadi kabar baik. Betapa misalnya Prabowo ini punya komitmen yang cukup bagus untuk menegakkan pemerintahan yang bersih ke depan. Apa yang terjadi pada persoalan judi online, yang terjadi pada Tom Lembong, soal perkara suap yang hampir 1 triliun, ini tidak berhenti di situ, Pak. Tapi menyebar ke persoalan-persoalan lain yang saya kira masalahnya sudah menjadi common sense. Apakah iya judi online itu hanya menyasar kelompok-kelompok tertentu gitu ya, di kementerian tertentu? Bagaimana kalau kemudian beberapa waktu yang lalu, misalnya di media kan sudah disebutkan, ada pejabat-pejabat negara yang misalnya juga gemar bermain judi online. Kan ini yang mestinya, bahwa kalau kita memang serius ingin memberantas persoalan-persoalan korupsi tentang judi online, dan menciptakan pemerintahan yang bersih, clean and good governance, ya tentu ini harus dijadikan sebagai trigger. Makanya kita ke depan harus kita lihat, apakah hanya berhenti di sini? Apakah hanya selesai di sini persoalan hukum ini? Itu yang sebenarnya kita tunggu ke depan. Oleh karena itu bagi saya ingin mengatakan bahwa persoalan Tom Lembong ini dan yang lain, seperti judi online dan jual beli persoalan hukum gitu ya, yang hampir 1 triliun,
ini semacam babak baru sebenarnya untuk membuka lembaran-lembaran lain terkait dengan korupsi, terkait dengan judi online, dan jual beli perkara-perkara hukum lain yang selama ini memang selalu meresahkan kehidupan bangsa dan negara ini, Bang. Iya, berarti apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR itu ingin membuat sebuah penegasan kepada publik bahwa di era pemerintahan Prabowo ini, ya kan, hukum tidak dijadikan sandera. Tapi kalau memang ada masalah diusut. Tapi kalau ada yang diungkap, ya itu bukan karena politisasi hukum. Mungkin itu yang ingin ditegaskan oleh Ketua Komisi 3 ya, Mas Adi. Ya, saya kira memang begini. Tadi saya sudah ngomong ya bahwa persoalan serupa terkait dengan kebijakan yang merugikan negara, apa hanya terjadi pada Tom Lembong? Apakah hanya terjadi pada Kementerian Perdagangan? Bagaimana dengan kementerian-kementerian lain yang juga berpotensi merugikan negara? Kalau ini hanya selesai pada Tom Lembong, ya wajar kalau orang kemudian ngomongnya aneh-aneh. Ada kaitan politik lah, ini kriminalisasi dan seterusnya. Meski saya nggak setuju dalam arti bahwa ini kriminalisasi. Kalau memang tidak ada bukti, nggak mungkin dong kejaksaan itu akan menangkap dan menjadikan tersangka. Udah ini salah, tangkap. Tinggal dijelaskan apa salahnya. Tinggal dijelaskan kepada publik apa langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh kejaksaan untuk melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh Tom Lembong, seperti yang kemudian persoalan-persoalan judi online dan suap-suap itu. Ini kan semua penegak hukum bergerak, Bang. Kejaksaan bergerak, polisi bergerak. Yeah. Kalau soal judi online nggak polisi yang bergerak, ya kan? Kemudian perkara jual beli perkara hukum yang 1 triliun itu kan juga adalah kawan-kawan kepolisian kalau tidak salah, atau kejaksaan, maksud saya. Jadi itu yang menurut saya menjadi penting. Jangan berhenti di sini. Orang sudah menyambut ini sebagai suatu yang positif, tepuk tangan terjadi di mana-mana. Tapi kalau hanya ini selesai di sini, awwaluhu wa akhiruhu, awalnya dan akhirnya berhenti di sini, wajar kalau kemudian ini semacam PHP, pemberian harapan palsu untuk supremasi dan penegakan hukum. Karena kan banyak publik, netizen kita sudah mention kanan kiri, ini kasus nih yang impornya lebih besar. Kan Tom itu kalau tidak salah impornya 9. Bagaimana dengan impor yang 14, 16, 18, dan seterusnya. Itu yang mesti clear. Kalau misalnya menteri yang lain atau kementerian yang lain impornya itu tidak ada persoalan, ya jelaskan itu tidak ada persoalan. Apa yang salah dengan Tom? Kan itu yang belum clear. Apakah betul bahwa kebijakan impor saat itu tidak melibatkan banyak pihak dan itu hanya kebijakan personal yang tidak ada kaitannya dengan kementerian? Biar clear. Supaya ini yang kemudian menurut Habib sebenarnya harus dijelaskan secara transparan sehingga publik itu bisa menangkap apa yang sebenarnya salah. Intinya soal penegakan hukum ini menjadi salah satu kunci apakah Indonesia itu mampu menjadi negara maju atau tidak, Bang. Kalau masalah hukum kong kali kong masih tebang pilih nggak selesai, jangan pernah kita berharap menjadi Indonesia emas di 2045 atau keluar dari jebakan kutukan middle income. Hukum, supremasi hukum, persoalan korupsi itu menjadi ruh bagaimana kita mampu tumbuh berkembang menjadi negara yang maju, Bang. Tanpa itu semua apa yang dikatakan oleh Prabowo itu menurut saya cukup betul. Ya, banyak juga kemudian celutukan ketika sejumlah pegawai di Kominfo, di Menteri baru yang Mutia Hafid ini, Mas. Bukan Kominfo sekarang. Komdigi. Komdigi. Itu kan ternyata ada beberapa ASN di era menterinya yang sebelumnya, Kominfo ya masih namanya ya. Berarti kan waktu itu padahal Menkominfo yang lama, Budi Aris Setiadi, kan mau lagi galak-galaknya memberantas judi online. Apa ya senaif itu seorang menteri nggak tahu bahwa ternyata pegawainya sendiri adalah semacam pelindung dari ribuan situs judi online yang sekarang dibongkar oleh Mendigi ya, Menko Digi ya, Menteri Komunikasi dan Digital oleh Mutia Hafid. Nah, seolah-olah jangan sampai kemudian Tom Lembong sebagai lawan politik ya kan kemudian diproses, sementara nih seolah-olah hanya pegawainya aja. Nah, menterinya bagaimana? Tindakan-tindakan yang imparsialitas dari pemerintahan dari Presiden Prabowo dipertanyakan ini, Mas Adi. Jangan-jangan dalam pidato di GSN kemarin, pernyataan Prabowo itu benar. Nggak perlu studi banding. Apa sih yang perlu studi banding? Persoalannya sudah ada. Sudah kelihatan. Jangan-jangan memang nggak mau menuntaskan persoalan itu, Bang. Menteri ini orang hebat, Bang. Pasti paham betul bagaimana anatomi, kontur, budaya politik yang ada di kementerian. Iya. Semua pejabatnya, semua anggota dan pengurusnya,
semua pegawainya, menteri itu pasti hafal. Jadi saya selalu meyakini bahwa nggak mungkin menteri di kementerian apapun itu tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Berarti selama ini pembiaran dong. Saya tidak mau menyebut itu. Ini kan yang menjadi pertanyaan adalah mau tidak mau menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Oke. Itu yang kemudian menjadi concern kita ke depan. Kalau kita lihat satu persatu menteri yang begitu banyak, wakil menteri dan kepala badan, saya tahu apa masalah yang dihadapi negara ini. Korupsi, birokrasi yang tambun, pelayanannya itu kemudian tidak cepat, kemiskinan terjadi di mana-mana, datanya sering simpang siur antar kementerian, kemudian bansos yang tidak tepat sasaran, tahu semua bang. Ini soal mindset aja nggak mau diubah. Berarti banyak pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Oh iya dong, menteri ini tahu kok orang hebat, orang top. Dan mereka dibantu oleh wakil menteri, dibantu oleh staf sus, macam-macam lah. Punya instrumen untuk mendiagnosa apa persoalan-persoalan di negara ini, persoalan kementerian. Masalahnya adalah mau tidak mau eksekusi itu. Kan itu saja judulnya bang. Masa iya di Kementerian Komdigi itu tidak terdeteksi siapa yang nakal-nakal? Di kementerian yang lain juga nyerong-nyerong. Ganti menteri baru ketahuan. Iya, Kan begitu. terdeteksi dengan transparan, Bang. Kementerian itu kan seperti rumah kaca. Apa yang terjadi di sana, itu pasti terdeteksi dengan nyata. Nah, orang kan sekarang, sudahlah, nggak perlu bersilat lidah. Sudahlah, nggak perlu ngomong indah-indah. Seakan-akan paling NKRI, paling ingin menuntaskan kemiskinan, paling depan untuk membangun bangsa dan negara. Udahlah yang kecil-kecil aja dulu di kementerianmu beresi, kan gitu aja dulu bang. Mau tidak? Ini bukan soal mampu nggak mampu, mau atau tidak sekarang bang. Ya jadi gebrakan yang dilakukan oleh Muti Hafiz selaku Menteri Komdigi ya kan, memang cukup spektakuler juga mas, karena baru ya kan, baru seminggu jadi menteri. Betul. Seolah-olah ini mungkin ada kaitannya mungkin begini. Muti Hafiz kan sebenarnya kan ketua Komisi 1, mitra kerja dari Menkominfo yang sebelumnya ya kan. Betul. Nah mungkin sudah diingatkan tapi nggak ditindak. Nah baru ketika Mutia masuk ke kantor itu, kantor kementerian itu langsung disikat. Apa seperti itu? Mungkin apa publik melihat, wah ini sebenarnya menteri yang seperti ini Pak Presiden perlu memberikan teguran nih. Kenapa baru ketika diganti menteri? Saya tanya abang deh. Ya. Menurut abang, menteri ini tahu nggak dengan persoalan kementeriannya? Harus tahu bang. Harus tahu. Pasti tahu, bukan harus lagi, pasti tahu. Berarti ini yang memang sengaja dibiarkan. Mau apa enggak itu aja menyelesaikan persoalannya. Pasti Prabowo itu nggak mungkin ngangkat menteri yang nggak tahu persoalan kementerian, udah itu aja. Ini orang-orang pintar, orang top, menteri dari partai adalah elit-elit, ketua umum, wakil ketua umum, ada sekjennya, dan orang-orang penting di partai. Ada sekjen ormas, kalangan profesional, orang top bang. Dan kita tahu mereka ini adalah orang hebat. Dan mereka pastinya ketika ditunjuk jadi menteri dan wakil menteri, tahu apa yang mereka lakukan. Nah, pertanyaannya adalah ketika mereka menghadapi masalah birokrasi, masalah korupsi, masalah inefisiensi, mau tidak mereka itu melakukan revolusi besar-besaran? Kan itu aja kuncinya. Kalau alasannya kecolongan atau saya tidak tahu. Udahlah, kalau kecolongan itu menurut saya terlampau kacau dan naif bang. Sekelas begini, sekelas menteri, nggak boleh ngomong kecolongan dong. Menteri itu bukan coba-coba. Menteri itu adalah orang yang dipercaya mampu melakukan sesuatu. Kalau tidak salah John Rowe, ya dia kan seorang filsuf. Ya. Dia bicara begitu banyak tentang keadilan. Yang disebut dengan adil itu adalah kalau dia dikasih amanah dan tidak mampu menjalankan, dia akan nolak. Saya nggak mampu. Iya. Kalau memang menteri ini nggak mampu menyelesaikan persoalan kementerian, bilang aja ke Prabowo, saya nggak sanggup pak, lanjut 5 tahun lagi mundur aja saya. Itu adil namanya bang. Problemnya, jangan-jangan memang banyak menteri yang nggak mampu, pro mampu. Siap pak, tegak lurus 5 tahun. Yang ingin saya katakan adalah, mestinya di 5 tahun yang akan datang, tak ada lagi persoalan-persoalan yang kita ributkan. Hukum tuntas, jangan tebang pilih. Jangan hanya bersenti di itu-itu saja. Persoalan korupsi tuntas. Iya kan, kemiskinan selesai, ketahanan pangan selesai, dan seterusnya. Coba tunjukkan ke saya bang, apa yang kurang di negara ini? Ya. Nah, menterinya top, anggarannya banyak, punya presiden mantap, dukungan politiknya luar biasa. Iya kan? betul. Dan nyaris tak ada oposisi. Kurang apa negara ini bang? Kalau hari ini masih mengungkap judi online aja tak beres, Ya. kalau masih persoalan impor ini nggak beres, yang merugikan negara, aduh,
Ini bukan lagi ketidakmampuan, tapi memang ini dibiarkan. Jadi kita melihat Presiden Prabowo ini ibarat makan bubur, memang makannya dari pinggir-pinggir ini Mas Adi, ya kan? Tapi ini yang sangat strategis semua, misalnya masalah impor. Nggak mungkin kita bisa mencapai kemandirian pangan kalau mafia pangan, ya kan, tidak diberantas. Kan dimulai dari importer-importer nakal, ya kan? Kemudian masalah judi online, itu kan juga menggerus, ya kan? Nah, di pemerintahan Kabinet Merah Putih ini juga ada beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang juga sebelumnya pernah terindikasi juga kasus, tapi kemudian juga tetap masuk ke kabinet, ya kan? Nah, apakah ini kemudian tiba-tiba ke depan akan ada lagi kejutan-kejutan terhadap orang-orang ini, Mas Adi? Ya, ya kalau mau jujur ya selesaikan setuntas-tuntasnya. Biar nggak sumir, biar tidak spekulasi, biar tak ada dugaan-dugaan bahwa hukum itu tebang pilih. Tuntaskan semuanya, biar clear. Karena, sorry to say, netizen kita kan jago-jago, Bang. Dalam sehari itu bisa dipretelin siapa yang punya masalah. Bukti-buktinya nyata. Apa yang dianggap sebagai kerugian, apa yang terindikasi korupsi, dan apa yang terindikasi merugikan negara, itu nyata, Bang. Tapi karena progress report dari penegakan hukum kita misalnya, itu tidak tuntas, tidak selesai, ya orang jadi hopeless juga. Ini paling di awal aja, di akhir ini tidak akan selesai persoalan. Itulah yang saya kira, ini persoalan trust bagaimana supremasi hukum kita itu bukan hanya di awal, tapi dia sampai di ujung, sampai 5 tahun yang akan datang. Bahwa akan begitu banyak persoalan-persoalan hukum itu akan tuntas setuntas-tuntasnya. Bahwa persoalan korupsi itu bukan hanya terjadi di situ, tapi di tempat-tempat yang sebenarnya cukup nyata di depan kita. Dan itu sangat mudah untuk dieksekusi. Itulah yang saya sebutkan di awal. Prabowo Subianto dengan Kabinet Merah Putih punya segala instrumen untuk menuntaskan semua persoalan ini. Masalahnya mau tidak. Itu aja. Mau atau tidak? Mau atau tidak. Kalau mau atau tidak itu terkait dengan independensi Presiden Prabowo dari pengaruh Pak Jokowi, menurut Mas Adi bisa nggak ya? Ya Prabowo ini sudah presiden, Bang, dilantik, Bang. Ya saya kira Prabowo ini dari berbagai penjuru mata angin lah, adalah presiden yang menurut saya komplit lah ya. Terlepas dari persoalan-persoalan yang kontroversial. Dukungan politiknya banyak, ketua umum partai, solid, nggak ada oposisi, jaringan internasional luar biasa, Bang. Siapa yang bisa mengintervensi Prabowo? Jadi menurut saya, Prabowo pastinya untuk 5 tahun yang akan datang akan mengeksekusi dan menjalankan pemerintahan ini. Ya based on bagaimana Prabowo itu membayangkan Indonesia yang maju. Kan Prabowo dalam pidato-pidato politiknya luar biasa. Waktu pelantikan, waktu di Hambalang, kemudian kemarin waktu di SGSN, itu kan pidato-pidato yang memberikan harapan yang luar biasa, Bang. Nggak mungkin negara maju kalau tak bersih pemerintahannya. Menteri itu bekerja untuk bangsa dan negara. Jangan bekerja untuk konco-konco dan kroni-kroninya. Itu kan harapan besar. Ya. Oleh karena itu bagi saya nggak ada lagi cerita bahwa Prabowo itu dalam tanda kutip ya bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi secara definitif Prabowo itu adalah presiden yang saya kira punya naluri, punya leadership dan feeling bagaimana membawa Indonesia maju dan sukses. Nah tinggal bisa tidak menterinya ini bisa mengimbangi dengan kerja-kerja Prabowo yang menurut saya gaspol ini. Mungkin dulu menteri ini berada di zona nyaman. Ya, tapi per hari ini ketika mereka punya presiden namanya Prabowo Subianto, langsung gerak cepat, bahkan mengatakan bahwa jangan ada lagi ada kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, itu harus tuntas. Ya, menteri ini harus melipat gandakan bagaimana semangat-semangat ini yang kemudian harus bisa diwujudkan. Nah, problemnya adalah kalau kita hitung rata-rata, jadi menteri ini adalah orang yang berkontribusi terkait dengan pemenangan Pilpres. Yeah. Ini khawatirnya di situ, persoalan hutang budi, itu menjadi persoalan yang serius sehingga sekalipun menteri itu tidak berkinerja dengan baik ya, performa kinerja mereka tidak bisa diharapkan, nggak bisa diganti. Karena persoalan hutang budi itu. Artinya mungkin Pak Prabowo sebagai bentuk utang budi itu tadi, ya kan, diberikan kesempatan, ya kan, untuk menunjukkan kinerja. Ketika 6 bulan atau 1 tahun memang ternyata tidak mampu, bahkan bermasalah, mungkin utang budi itu sudah selesai. Barangkali mungkin begitu pendekatan Ya, yang dilakukan oleh Pak 100 Prabowo. 100 hari kerja Sudah kelihatan itu ya? itu menurut saya layak tidak. Seorang menteri sudah dikeluarkan lampu kuning. Evaluasi pertama. Kalau dikasih kesempatan 100 hari lagi nggak perform, ya gantilah, Bang. Nah, Banyak orang hebat kok dan top di negara ini. Tinggal tunjuk mau menteri yang kayak gimana. Mau dari kalangan aktivis, proporsional, lulus luar negeri,
dari kampus, LSM, lengkap ini negara Bang. Iya. Tinggal mau yang mana barang. Ya. Kan itu aja. Masalahnya kan gini Mas Adi, masalah independensi Pak Presiden Prabowo ini kan gampang sekali kemudian ya dicocok logika, ya dikait-kaitkan. Misalnya tiba-tiba baru belum lama ketemu dengan Presiden Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi ya kan, semalam habis dari sebuah kunjungan kerja jauh ke Merauke ya kan, kemudian kembali tiba-tiba malamnya Pak Prabowo sudah menyambangi mantan Presiden Jokowi ke kediaman, kemudian makan nasi goreng bareng-bareng. Nah, seolah-olah begini, publik dengan kacamata publik tentunya ya, seolah-olah melihat, nah Pak Prabowo belum apa-apa udah lapor ke Pak Jokowi. Padahal kan itu sebuah penilaian yang belum tentu benar. Gimana Mas Adi melihat ini? Ya, satu-satunya argumen ya terkait dengan kunjungan Prabowo dengan Jokowi, tentu ini tidak terlepas dari sikap kenegarawanan yang ingin ditunjukkan oleh Prabowo ya. Di tengah kesibukan membangun bangsa, mengorkestrasi bagaimana Indonesia ini maju ke depan, Prabowo masih berkesempatan untuk berkunjung dan bersilaturahmi. Kenapa saya sebut sebagai sikap kenegarawanan? Ya saya kira tentu Prabowo itu ingin menggali begitu banyak bagaimana membangun Indonesia dari Jokowi yang beberapa waktu yang lalu ya sudah lengser. Kenapa begitu jalan ceritanya Bang? Kalau ini maksud dianggap sebagai tidak independen dan seterusnya, saya kira Prabowo Subianto itu bisa melakukan apa aja di negara ini sebagai presiden. Tapi karena punya kerendahan hati untuk berdialog dan berdiskusi dengan mantan-mantan presiden, ya Prabowo juga datang ke Solo, menganggap Jokowi adalah sebagai sosok yang sepertinya juga perlu digali bagaimana success story selama 10 tahun menjadi presiden. Meski banyak netizen dan banyak pihak yang mengatakan, oh mungkin ini akan ngomong tentang mungkin menteri, mungkin pilkada. Ini Prabowo presiden kok. Kalau ngomong pilkada, Prabowo juga bisa ngomong ke semua partai. Dan Prabowo bisa mengakselerasi semua kekuatan-kekuatan politik di negara ini. Bukan hanya presiden Prabowo ini Bang, ketua umum partai Bang. Iya. Dia bisa panggil semua ketua umum partai. Dia bisa perintahkan lah kira-kira begitu. Semua partai ini untuk bicara tentang pilkada. Kepentingan bersama, Kim dan Kim Plus. Ataupun menteri. Kalau memang ada menteri yang nggak perform, nggak peduli, menteri-menteri itu separuhnya orang Jokowi, tinggal diganti kok. Apa susahnya? Prabowo punya keundangan untuk melakukan itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Prabowo ketemu Jokowi ini misalnya dikaitkan dengan independensi dan seterusnya, aduh bagi saya nggak Prabowo banget ini barang gitu lah Pak. Ya paling mungkin Prabowo itu butuh lah insight, semacam masukan bagaimana menghadapi persoalan-persoalan Indonesia minimal 5 tahun ke depan seperti apa. Kalau soal kementerian, urusan kinerja, pilkada, udahlah Prabowo itu di atas segala-galanya udah Bang. Jadi Itu yang saya kira Prabowo itu punya kerendahan hati untuk tetap ya menimba ilmu dari orang-orang yang selama ini sudah dinilai berjasa. Bukankah juga Prabowo ingin bertemu dengan Megawati? Sejak 2 tahun yang lalu kata Pak Hasyim kan, ya mungkin ingin dapat insight waktu Megawati jadi presiden. Dan sering juga bertemu dengan Pak SBY. Jadi itu yang saya kira bahwa Prabowo ini tidak ingin membuat jarak yang cukup jauh ya dengan mantan-mantan presiden sebelumnya. Yang menjadi ramai itu adalah karena memang ya sejumlah kalangan, sejumlah pihak dan terutama kelompok-kelompok netizen di X berharap udahlah ini bulan madu Prabowo dan Jokowi mestinya sudah diakhiri. Yang presiden itu Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi. Dan Jokowi itu dianggap sebagai bagian dari masa lalu. Kan itu Bang yang kemudian kita anggap sebagai perbincangan. Jadi setelah dilantik jadi presiden ya Pak Prabowo itu mungkin ya harapan kelompok-kelompok tertentu kurang-kurangin lah bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya tidak ada kontribusinya dan tidak punya legasi apapun ya untuk bagaimana membangun Indonesia ke depan. Pak Prabowo adalah Pak Prabowo, bukan yang lainnya. Kan gitu kan? Siapa itu kan teman-temannya Abang semua yang kayak gitu biasanya. Tuh Forum Cinta Tanah Air, Forum Pembela Tanah Air. Ya kayak gitu kan. Nah, Forum-forum pembela tanah air itu kan berharap ini Pak Prabowo adalah presiden definitif. Ya tentu yang ingin dilihat itu adalah Prabowo yang orisinal 100%. Jadi semua keputusan politik, akselerasi, dan apapun yang dilakukan di 5 tahun yang akan datang ya Pak Prabowo. Bukan ada wajah-wajah lain yang ada di belakangnya kan kayak gitu. Jadi Pak. tidak dalam konteks konsultasi kepada ke Pak Jokowi ya yang dilakukan oleh Pak Prabowo semalam di Solo. Entahlah Bang, wallahu a'lam bishawab. Jangankan kita, jangan-jangan di lingkungan internal mereka juga banyak yang nggak tahu apa yang dibicarakan. Karena cuma 2 orang, Bang. Hanya 2 sosok ini aja yang tahu, Bang.
Ya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. konsensusnya mereka berdua ya kan. Yang lain tuh kalau untuk nafsirin paling ngarang-ngarang juga, Bang. Paling ngarang-ngarang merasa tahu dan ya merasa mendapatkan bocoran lah. Tapi kita berbaik sangka saja. Apapun yang dibicarakan, entah itu pilkada, entah itu tentang pilpres, selanjutnya entah itu soal menteri atau apapun lah. Ya saya harapannya tentu saya tak mau melihat Indonesia ini hanya begini-begini aja lah, Bang. Gitu ya. Atau mungkin semakin memantapkan konsolidasi, khususnya mungkin kalau tadi Mas Adi bilang pilkada ya, ini kan sebentar lagi, ini kan pilkada 27 November. Ini sudah mau masuk masa kampanye, puncak-puncaknya masa kampanye. Nah, ada 4 provinsi ya yang kondisinya ternyata kimplosnya agak posisinya terkejar nih, ya kan gitu loh. Dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, ya kan, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Nah, apakah bentuk konsultasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo bagaimana menjaga 4 provinsi ini supaya Kimples ini ya kan minimal di 4 provinsi nggak lolos, atau mungkin Pak Prabowo ini kita bicara hipotesa ya Mas Adi, apa mungkin supaya menyarankan Pak Prabowo Pak Prabowo menyarankan ke Pak Jokowi untuk turun di Jawa Tengah misalnya, turun di Jakarta misalnya gitu loh. Saya sudah bilang Prabowo ini presiden, apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang presiden di negara ini, Bang? Mengakselerasi, mengorkestrasi, menggerakkan begitu banyak instrumen kekuatan politik untuk memenangkan pertarungan. Jadi Prabowo itu presiden. Presiden itu cukup powerful dan cukup luar biasa pengaruhnya. Kalau hanya untuk urusan-urusan pilkada, ya nggak perlulah datang ke Pak Jokowi, kan kira-kira begitu. Prabowo juga bisa ngomong dengan siapapun. Saya kira pasti ada sesuatu yang jauh lebih besar dari urusan-urusan pilkada. Kalau hanya untuk urusan kampanye misalnya, kan Jokowi tinggal kampanye. Tinggal datang mendukung Lutfi misalnya di Jawa Tengah. Kan nggak perlu disembunyikan lagi bahwa Lutfi itu adalah orang Jokowi. Kan Jokowi juga udah bukan presiden lagi, bebas mau berkampanye, jadi juru bicara, jadi jurkam, bebas Bang. Ke Sumut juga misalnya dia mendukung Bobi, di Jawa Timur kemudian beliau itu mendukung Hovifa, di Jakarta misalnya dukung Emil. Bebas sebebas-bebasnya, nggak ada aturan apapun yang melarang. Dan tentu nggak mungkin 08 ini buang-buang energi hanya untuk bicara itu. Ada sesuatu yang lebih besar. Yang urgen di negara ini yang pastinya dibicarakan dari hati ke hati. Oleh karena itu, Dan kalau Mas Adi nggak bisa mendetek gitu kira-kira apa. aduh Bang, bahkan orang yang mengaku A1 juga nggak bisa mendetek Bang. Paling ngarang-ngarang juga ceritanya. Karena mereka berdua bicaranya ya kan. Iya, kan terlampau banyak A1 yang Iya. bocor kemana-mana. Semua orang sekarang mengaku teman-teman kita ini info A1 padahal Iya, A200 barangkali ya kan. saya selalu meyakini bahwa Prabowo ini adalah presiden yang punya segala kerendahan hati untuk berbicara dengan mantan-mantan presiden terdahulu, minta masukan, minta pendapat, apa yang terbaik dilakukan untuk bangsa dan negara. Termasuk dengan Pak Jokowi. Saya menduga sebentar lagi mungkin akan bicara dengan Pak SBY, mungkin kalau ada waktu kesempatan dengan Megawati, ataupun dengan yang lainnya yang dinilai paham betul bagaimana membangun bangsa dan negara ini, Bang. Terlampau kecil sebenarnya bagi Prabowo kalau hanya untuk bicara tentang evaluasi menteri. Terlampau sepele sebenarnya kalau bertemu dengan Jokowi itu hanya urusan pilkada yang abang tadi sebut di 4 provinsi itu. Iya. Tanpa Jokowi sebenarnya Prabowo bisa melakukan itu semua. Satu-satunya alasan yang bisa saya tangkap ini adalah sikap bagaimana Prabowo ingin menunjukkan rasa hormat, rasa respect kepada sosok yang selama ini punya kontribusi besar terhadap pemenangan Pilpres 2024, termasuk juga punya apresiasi terhadap Jokowi yang 10 tahun jadi Presiden Republik Indonesia. Karena kan publik khususnya kawan-kawan Prodem ini kurang apa ada unsur Jokowi dalam pemerintah, kan ada Gibran sebagai wapres ya kan, yang notabene adalah putra dari Pak Jokowi. Kenapa mesti juga harus sering-sering ketemu dengan Pak Jokowi? Apa karena untuk melihatkan powernya lebih hebat lagi, khususnya menjelang 27 November pilkada? Yang abang Mas maksud Adi. Prodem itu Forum Pembela Tanah Air kan? Atau selama ini kelompok-kelompok kritis terhadap Jokowi, anti Jokowi? Ya dari Refli Harun, Rocky Gerung, ya kan, Said Didu, ya kan, Dan yang lain. dan lain-lain, ya kan, dan kenapa kita berani sebut nama? Karena kan mereka juga sebut nama, ya kan, gitu. Nggak apa-apa. Artinya begini, Mas Adi, publik khususnya di ruang sosmed itu juga perlu kita edukasi. Bagaimana cara Betul. menyikapi ketika
ranah sosmed ini begitu ramai dengan teman-teman ini yang memang aktif ya, memang aktif mereka di sosmed. Seolah-olah sedang mencari terus celah kesalahan untuk diakumulasi sedemikian rupa, kemudian diangkat sebuah angle yang menyudutkan, ya kan, kemudian menghasut dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya bagi yang anggaplah teman-teman yang kalah, ya kan, kalah dalam pilpres, mereka seolah-olah mendapatkan media untuk melampiaskan rasa sakit hatinya, karena teman-teman ini kan selalu mendapat respon. Tapi kan jadi bising ruang publik kita, Mas Andi. Enggak, kan memang sejak awal sebenarnya penerimaan terhadap Prabowo di satu sisi dan penolakan terhadap Jokowi dan keluarga besarnya di satu sisi. Jadi orang-orang yang abang tadi sebutkan satu persatu, ya sekalipun misalnya sebut kalah pilpres, mereka menerima Prabowo sebagai presiden terpilih. Tapi mereka tidak menerima dengan wakil presiden yang menurut mereka melalui proses yang melanggar etika dan seterusnya dan seterusnya. Makanya ketika Prabowo Subianto bertemu dengan Jokowi, mereka protes. Untuk apa sih ketemu gitu? Kan itu aja kan prosesnya. Ini kan mereka ingin melihat Prabowo ini udah presiden, apa pentingnya mantan-mantan presiden, kan kira-kira begitu. Ini kan ekspresi dari kekecewaan dan kemarahan. Ke depan itu yang ingin dilihat adalah Prabowo Subianto 100%. Bukan Prabowo Subianto yang kemudian sering bicara dengan orang yang tidak disuka oleh mereka. Ya Pak Jokowi. Bahkan sampai hari ini penolakan mereka terhadap wakil presiden Gibran Rakabuming Raka kan cukup tinggi. Kan itu yang ramai sebenarnya, Bang. Ada istilah-istilah, wah ini masih di bawah bayang-bayang, tidak independen, masih diintervensi dan seterusnya dan seterusnya. Kan kawan-kawan ini yang memproduksi itu semua. Nggak ada masalah sih bagi saya. Apalagi Pak Muzani kalau tidak salah selalu berpantun tuh. Banyak orang yang berharap Prabowo Jokowi pecah kongsi gitu ya. Tapi mereka ini satu narasi gitu, membangun bangsa dan negara. Itu kan untuk menunjukkan betapa kebersamaan. Per hari ini antara Prabowo dan Jokowi memang tidak bisa dipisahkan. Ini kan soal bulan madu yang belum usai, Bang. Udah kita nikmati aja. Apakah ruang publik kita akan bising atau tidak? Memang bising, Bang. Yang bising. Demokrasi harus bising. harus bising, Bang. Tinggal bagaimana publik dalam menginterpretasikannya. Betul. Begitu ya, Kenapa demokrasi bising? Karena yang adem itu hanya Maji Stalin. berisik kalau di kampung-kampung berisik toanya, Mas tadi. Tapi kan sekalipun berisik itu berdoa, Bang. Iya. Ya kan? Memuji-muji nama besar Tuhan. Berharap keselamatan untuk diri, agama, dan bangsa dan negara. Nggak bising. Tapi yang ingin saya katakan adalah kelompok-kelompok kritis semacam itu perlu, Bang. Saya kan juga sering kritis. Di tengah misalnya partai politik yang per hari ini tidak mau jadi oposisi. Jadi memang kalau saya menangkap ya teman-teman yang abang sebut sebagai pro-demokrasi dan kelompok pembela tanah air, mereka itu ingin melihat bagaimana Prabowo itu adalah seperti yang awal-awal memang tampil ke publik sebagai pemimpin yang bacaan bukunya bagus, punya leadership yang mantap. Jadi sehingga semua keputusan politik apapun ya terkait dengan ekonomi, hukum, persoalan apapun, ya Prabowo adalah memutuskan segala-galanya tanpa harus kanan kiri berkonsultasi dengan siapapun. Teman-teman itu kan yakin, Bang, bahwa Prabowo ini kan kapasitasnya di atas rata-rata. Bahasa Inggrisnya bagus, pergaulan internasionalnya bagus, ya kan. Ketua umum partai, dukungannya solid gitu. Dan Prabowo bisa melakukan apapun dalam konteks itu. Ya itu yang saya tadi sebutkan, kurang-kurangi untuk bertemu dengan pihak-pihak yang tidak disukai oleh kelompok mereka, gitu aja, Bang, nggak IP-nya. Tapi sekali lagi, teman-teman, karena ini adalah podcast ya, memang harus kita maklumi, sebising apapun ruang publik itu harus kita terima sebagai sebuah keniscayaan dalam berdemokrasi. Suka tidak suka harus dinikmati. Harus dinikmati. Harus dinikmati. Saya sering kok mengikuti diskusi, mengikuti apapun yang sekalipun itu bertentangan dengan pikiran dan jalan hidup saya. Tapi saya ingin nikmati bagaimana orang itu berargumen. Karena dalam hal-hal tertentu, keyakinan yang saya anggap benar selama ini, itu masih bisa dinegosiasikan dalam konteks kalau ada argumen yang rasional dari pihak-pihak tertentu. Jadi bahwa nyinyiran, kemudian bulian dalam demokrasi itu sebagai vitamin dan obat sebetulnya, Bang. Supaya tidak melulu berada di zona nyaman. Nah, Mas Adi, ini teman-teman yang aktif di gerakan Forum Tanah Air misalnya, itu kan sebenarnya teman-teman aktivis ya, mereka juga adalah seorang akademisi. Tetapi kenapa ya, hampir 5 atau 10 tahun mereka aktif bersuara di ruang publik ya, tetapi kok
tidak ada resonansinya sampai ke akar rumput, ya kan? Apa karena ini bentuk kelemahan dari gerakan politik berbasis aktivis selama ini yang hanya mengandalkan cuap-cuap, ya tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, Mas Adi? Ya kalau kita membaca munculnya gerakan-gerakan politik besar ya, di negara-negara manapun termasuk di Indonesia, itu variabelnya banyak, Bang. Jadi harus ada kemampuan untuk mengorganisir kelompok-kelompok masyarakat menjadi masyarakat yang kritis, itu kuncinya. Jadi ada mobilisasi, bagaimana gerakan itu dimunculkan dan ditimbulkan sebagai sebuah gerakan protes. Entah itu kalangan buruh, kalangan aktivis, mahasiswa, kemudian kelompok-kelompok pro-demokrasi lainnya. Nggak bisa mereka itu hanya dijejali dengan informasi-informasi yang ada di medsos, nggak bisa. Tapi gerakan politik itu di-organize. Gerakan politik itu memang harus terjun langsung ke bawah. Nah, kalau kawan-kawan yang selama ini kritis ingin membangun sebuah gerakan politik yang besar, nggak bisa hanya ngomong di YouTube dan podcast, Bang. Jangan merasa bahwa omongan di podcast dan YouTube itu bisa menggerakkan begitu banyak kekuatan politik, nggak bisa. Kalau hanya dengan YouTube dan podcast itu mampu menggerakkan gerakan politik yang besar, mestinya jagoan mereka yang diusung dalam Pilpres menang, Bang. Iya. Karena daya jangkaunya banyak. Tapi sebagai sebuah gerakan politik, gerakan sosial, gerakan-gerakan ke bawah, live in bersama mereka, itu menjadi penting. Munculkan kelompok-kelompok kritis yang sadar bagaimana persoalan kebangsaan ini tidak baik-baik saja. Munculkan masyarakat-masyarakat yang berani dan agresif. Ketika ada persoalan-persoalan serius di negara ini nggak tuntas, mereka harus berbunyi. Ormas, kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok Cipayung, buruh, nelayan, petani, sentuh mereka yang selama ini memang tidak terjangkau dengan jaringan-jaringan podcast dan medsos gitu. Jangan pernah merasa bahwa gerakan politik itu hanya selesai dengan podcast dan YouTube. Nggak bisa, Bang. Itu penting ya untuk mengubah mental model. Itu penting untuk menginjeksi bagaimana nilai-nilai perjuangan dan sikap kritis, iya. Tapi gerakan politik itu harus yang mengomando di depan. Siapa yang ambil tongkat komando, 5 langkah revolusi ke depan, memimpin barisan perlawanan, dia akan mampu melakukan gerakan sosial. Tanpa itu semua nggak bisa, Bang. Seperti abang dan kita-kita, penikmat YouTube, penikmat podcast. Apakah setelah kita nonton podcast dan YouTube sesuai dengan selera kita, kemudian kita akan melakukan sesuatu? Enggak, Bang. Harus ada yang merajut tali temali. Orang-orang yang tidak puas, yang tidak respect, yang tidak nyaman dengan kondisi saat ini, bersatu, berkumpul, dan bergerak. Jangan kemudian hanya seolah-olah menjadi sekumpulan elitis para aktivis ini aja, ya. Ya, betul. Yang secara rutin setiap minggu, ya kan, kumpul kemudian bikin narasi, rame-rame menghujat dan seterusnya tanpa mereka melakukan semacam beraktivitas langsung ke masyarakat, ke akar rumput. Ya sebenarnya literasi semacam itu juga penting, Bang, untuk membangun kesadaran kritis ya. Bahwa ada sesuatu yang tidak selesai di negara ini itu penting. Tapi kalau berharap gerakan ini menjadi besar, menjadi snowball, itu nggak selesai hanya ngomong di YouTube dan medsos. Mereka harus turun ke basis. Datengin itu buru-buru pabrik, Bang. Ceramai mereka. Betapa negara ini nggak baik-baik saja gitu loh, Bang. Datangi kelompok-kelompok petani, datangi kelompok-kelompok masyarakat, organisir. Bagaimana membangun gerakan sosial itu yang efektif dan kuat. Itu yang saya kira, membangun gerakan politik itu tidak mudah. Dan kebetulan saya juga tukang demo dulu, Bang. Jadi senior-senior kita ngajak demo itu selalu mengatakan, jangan kau berharap sekali demo BBM akan kemudian dibatalkan kenaikannya oleh pemerintah. Nggak bisa. Harus disebut dulu, Bang. Kena water cannon, goyang-goyang pagar. Saat itu. Artinya apa? Itulah yang saya sebutkan. Bahwa membangun gerakan sosial itu tidak mudah. Dan kakinya harus nyentuh ke tanah. Jangan selalu berada di menara ganting. Iya. Kita sudah... Nah itu problem yang menurut saya cukup serius. Bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan saya kira juga top. Tapi itu kan narasi-narasi di kelas menengah ke atas. Dan ada kecenderungan kelas menengah ini kan agak males mau melakukan apapun. Berarti saran Mas Adi adalah mereka harus merubah strategi. Gak hanya dalam konteks diskursus pemikiran, ya kan? Tetapi juga lebih membentuk ormas, ya, sehingga langsung punya kegiatan pemberdayaan langsung di akar rumput. Kalau
Itu sudah dilakukan oleh Faisal Assegaf kalau nggak salah, dia bikin Partai Negoro. Ya. Tapi ternyata juga nggak diterima juga, Ya. nggak besar juga Itulah di masyarakat. itulah gitu, susahnya membangun gerakan civil society yang sehat dan kuat, Bang. Mhm. Termasuk gerakan civil society yang kuat dan mandiri termasuk kritis. Kan kalau kita mau jujur, gerakan civil society kita banyak, Bang. Ormas-ormas agama yang besar, ormas-ormas yang lain besar. Tapi mereka nggak punya sikap kritis. Ini tantangan dari kawan-kawan. Saya juga sedang berusaha untuk di situ. Betapa susahnya mengajak orang itu engage dengan persoalan-persoalan politik dengan perspektif yang kritis. Kalau Anthony Gramsci itu selalu mengatakan, ya jadilah intelektual yang organik. Bukan hanya pintar, bukan hanya cakap, bukan hanya cerdas pada level kognitif dan intelektualisme, tapi yang paling penting adalah gagasan itu punya kaki-kaki di bawah. Untuk melakukan resistensi, perlawanan, mengorganisir basis massa di bawah. Nah, problem kita per hari ini, mengorganisir orang-orang di bawah itu nggak gampang. Kenapa ini kita diskusikan, Mas Adi? Kita memang membutuhkan ada unsur check and balances yang hidup di masyarakat di luar partai. Karena kalau kita lihat periode yang sekarang, dengan koalisi besar yang bisa jadi mungkin di tengah jalan bisa jadi juga PDIP bergabung. Nah, siapa yang melakukan kontrol terhadap kekuasaan? Nah, teman-teman ini sebenarnya punya modal, ya kan? Dari teman-teman Rocky Gerung dan kawan-kawan ini punya modal sebenarnya, Mas Adi. Cuman karena mereka berangkat dengan kebencian, bukan dengan pemikiran gitu loh, sehingga kemudian akhirnya muncul pro dan kontra di tengah masyarakat. Dan sialnya secara kuantitatif, ya kan, yang kontra terhadap ide-ide yang sifatnya lebih kepada agitatif ternyata tidak diterima gitu, Mas Adi. Ya, saya melihat kawan-kawan itu berawal dari pikiran kritis ya, Bang, bukan kebencian ya. Mereka punya barrier bahwa rezim dan pemerintahan itu adalah sesuatu yang memang sangat layak mereka lawan. Karena selalu menimbulkan sesuatu yang tidak bagus kan, melalui kebijakan ataupun elit-elit mereka yang perilakunya selalu menimbulkan kegaduhan yang tidak bisa ditolerir. Dalam konteks itu menurut saya menjadi penting dan tetap bagus ya. Nah, sekarang adalah bagaimana gerakan-gerakan politik kritis ini membesar, itu yang paling penting. Kelompok-kelompok mahasiswa kritis, kelompok-kelompok ormas juga memiliki aspirasi yang sama. Kan itu tugas terbesarnya. Di tengah kecenderungan betapa memang saat ini ada kecenderungan untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Memang tidak gampang menjadi aktivis, mengorganisir gerakan-gerakan massa di bawah ini, Bang. Ini ibarat orang yang berjalan di tempat yang suci. Berjalan di tempat yang sunyi, maksud saya. Nggak ada peminatnya. Sepi, nggak ada akses terhadap kekuasaan. Kering, kerontang, nggak ada ekonomi di situ. Nggak ada akses apapun yang bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari kepentingan ekonomi. Tapi kalau ini dianggap sebagai bagian dari gerakan politik, gerakan dakwah dalam tanda kutip, menuju Indonesia yang baik, saya kira memang harus dilakukan. PR terbesar kawan-kawan kita, termasuk saya, adalah berorganisir masyarakat di bawah itu menjadi kritis, itu aja, Pak. Jadi solusinya itu ya, Mas Adi? Iya. Bagaimana kita bicara dengan orang-orang yang selama ini tidak well educated, ekonominya kelas menengah ke bawah, dan mereka sadar dengan hak politiknya untuk melakukan protes dan perlawanan. Kan itu kuncinya. Kalau podcast YouTube kayak gini, berapa sih, Bang, yang mampu menggerakkan gerakan sosial, perlawanan-perlawanan? Kemarin yang demonstrasi yang menolak pengesahan Undang-Undang Pilkada DPR, itu bukan karena dari YouTube, Bang. Gerakan dari satu kelompok BEM yang lain, kelompok aktivis yang lain. Itu yang saya kira, jangan pernah berharap dan mengira bahwa pembicaraan-pembicaraan di YouTube dan medsos ini, dia seakan-akan sudah menyelesaikan semua persoalan. Masih jauh, Bang, PR-nya masih banyak. Yang paling penting adalah kaki itu harus menyentuh ke tanah, ide itu juga butuh kaki-kaki perjuangan, mengorganisir dan basis-basis massa, itu adalah PR terbesarnya. Sehingga pikiran-pikiran kritis menjadi opposite di luar kekuasaan, itu adalah sebagai sesuatu yang gerakan politiknya, itu juga sangat layak untuk diperhitungkan. Dan itu prinsipnya. Sudah dijawab oleh Prabowo sebenarnya, Mas Andi. Cuman sayangnya, misalnya dengan terbentuknya kemarin Gerakan Solidaritas Nasional, kan judulnya keren ya kan, Solidaritas Nasional, ya kan, artinya disitulah ada ruang konsensus massal sifatnya. Nah, tetapi sayangnya itu dihuni oleh para elit politik semua, para partai politik semua, para relawan semua yang notabene mereka adalah politisi. Artinya embrio untuk lahirnya kekuatan yang bisa mengawasi kekuasaan itu juga tidak nampak dari Gerakan Solidaritas Nasional ini. Nah, makanya barangkali dengan diskusi kita ini
Mungkin kita ingin mengajak nih Mas Adi, kawan-kawan di Forum Tanah Air ini merubah strategi di dalam bagaimana mereka melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Ya bukan hanya forum pembela tanah air lah Bang. Kita juga punya kewajiban moral untuk melakukan kontrol dan kritik. Misalnya kita kritis kalau ada menteri tiba-tiba belum kerja minta anggaran 20 triliun. Kan kita kritisi. Jadi nggak perlu kita punya merek gerakan apa. Ya kita sebisa mungkin melakukan kritik di berbagai forum, di berbagai kesempatan. Dan ketemu dengan begitu banyak komunitas, kita sampaikan. Ini nggak bagus. Kalau belum kerja, anggaran minta naik. Kita juga kritik misalnya kalau ada menteri pakai kop kementerian untuk kepentingan pribadi. Kita kritik secara transparan. Kita juga kritik kalau kemudian ada di lingkaran kekuasaan, misalnya gelarnya masih dipersoalkan. Kita sampaikan itu sesuatu yang nggak nyaman, membuat bagaimana situasi dan kondisi kita. Artinya apa? Kalau kita belajar tentang teori-teori gerakan sosial, kan ada yang disebut dengan New Social Movement. Jadi gerakan itu nggak harus ada mereknya Bang. Gerakan pencinta ini, pencinta itu nggak perlu sekarang. Gerakan itu bisa insidental, bisa terjadi tiba-tiba. Ketemu, punya pikiran yang sama, dalam 3 hari, 4 hari, langsung bisa melakukan protes dan perlawanan. Ide, gagasan bisa disampaikan dengan cara apapun. Kayak kemarin tiba-tiba, banyak orang yang demo ke KPK, ke Mahkamah Konstitusi. Memberikan dukungan moral yang kemudian di mana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang tidak memperbolehkan orang yang belum umur 30 tahun itu tidak bisa maju, itu kan gerakan moral. Apakah itu diorganisasi sejak lama? Nggak ada, Pak. Gerakan kebangsaan aja. Satu persatu dosen, mahasiswa, guru datang aja ngumpul di MK. Kemudian yang demo di depan DPR juga. Orang kan datang satu persatu, Bang. Ini adalah ciri dari gerakan sosial yang baru, New Social Movement. Dalam konteks itulah bagi saya, gerakan politik tidak harus ada mereknya sekarang. Yang paling penting adalah membangun kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok kritis yang mampu mengorganisir dan menggerakkan begitu banyak soliditas terkait dengan hal-hal yang mesti disampaikan. Kalau ada kenaikan BBM, kita sampaikan bagaimana itu tidak baik. Kan siapapun presiden di negara ini, kecenderungan untuk menaikkan kenaikan BBM itu pasti ada. Tarif dasar listrik juga akan naik. Soal impor pasti ada. Bisa tidak? Gerakan-gerakan podcast ini juga menyentuh kaki-kaki perjuangan di bawah itu. Kan itu persoalannya. Saya ngajar, saya peneliti, saya juga sering berdiskusi dengan banyak komunitas. Saya sampaikan pikiran saya secara terbuka. Kalau setuju, ayo. Tidak harus demo. Minimal protes. Kita sampaikan melalui medsos kita masing-masing. Mention kira-kira siapa yang kita kritik. Hari ini, untuk berdiskusi dengan presiden dan wakil presiden, gampang Bang. Mention aja di medsosnya terus-menerus. Bikin tagar. Minimal. Itu adalah sebagai sebuah kebisingan. Ini yang mungkin dalam kaidah fikih disebut dengan selemah-lemahnya iman. Wa huwa ad'aful iman gitu kan. Jadi kalau kita melihat ketidakadilan itu kan banyak macam ya, dengan protes, dengan lisan, dengan tangan. Ya kalau nggak mampu ya dengan selemah-lemahnya iman, dengan bikin tagar gitu, Pak. Dengan mention akun-akun para politisi itu. Ya kalau memang sanggup protes. Gerakan jalanan ekstra parlementer, toh dijamin kok oleh undang-undang. Ya, kita setua begini kan masih ikutan demo juga, Bang. Oh iya. Kita menolak revisi pengesahan undang-undang pilkada. Ikutan demo bareng mahasiswa kita, Bang. Cuman memang kita menghindari disorot. Udah ketuaan soalnya. Tapi sebagai sebuah dukungan politik, dukungan moral, saya akan terus melakukan itu. Yang penting gerakan itu, suara-suara itu dilakukan dengan semangat, dengan cara-cara yang benar ya, Mas Adi, tidak melakukan informasi yang sifatnya disinformatif, bukan fitnah, bukan kebencian. Betul. Kan? Nah, saya pendemo ngerti lah yang kayak gitu-gitu. Tapi tentu kita berharap bahwa yang kritis-kritis, yang protes-protes, itu tidak melulu karena kita nggak bagian kekuasaan. Kan selalu tuduh Bang, kalau nggak bagian kekuasaan aja kok. Nanti kalau ditawarin imannya berubah gitu kan. Artinya apa? Memang harus ada orang yang konsisten. Saya per hari ini sudah hampir 24 tahun. Alhamdulillah tidak terlampau tergoda untuk menjadi bagian dari kekuasaan politik. Dan saya selalu menganggap kekuasaan itu bagaikan wajah Janus ya. Dua wajah yang bertabrakan, kadang baik, ada buruk. Kalau baik ya kita apresiasi. Tidak melulu kekuasaan itu buruk. Saya posisinya di situ. Karena pengajar sih Mas Adi ya. Tapi kalau ada yang mengajak Mas Adi untuk terlibat atau membantu pemerintah kan bisa aja. Iya kan? Sejauh ini siap dong. Sejauh ini saya hanya ingin jadi dosen dan meneliti dan menulis. Udah itu aja, Bang. Saya nggak tahu kalau 4 tahun, 5 tahun yang akan datang ada tawaran-tawaran yang mungkin masuk akal seperti elit yang lain demi bangsa dan negara mungkin. Iya. Tapi per hari ini mungkin adalah jalan ninja yang
akan saya telusuri, ngajar, meneliti, nulis dan diskusi. Ya, kalaupun toh tidak mendapatkan apa-apa, minimal ini bekal untuk masuk surga, Wak.